channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-50 dengan topik Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau kita kenal dengan istilah Trinitas, berbicara lebih tentang keberadaan Allah, bukan jumlahnya Allah. 1 ditambah 1 ditambah 1 jadi 3, bukan itu. Agar kita lebih mudah memahaminya, memahami keberadaan Allah itu, ajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, menelusuri keberadaan kita sebagai manusia lebih dulu. Agar kita setelah itu kita bisa menerima keberadaan Allah. 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara semua sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh, jiwa, dan tubuhmu. Dari ayat ini kita mendapat penegasan Alkitabiah bahwa itulah keberadaan manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jika salah satunya ditiadakan, maka kita bukan manusia. Yang kita ketahui tentang keberadaan diri kita ini hanya sedikit saja. Kebanyakan kita hanya tahu tentang tubuh saja. Jika tangan kita terjepit pintu, maka tubuh kita lah yang merasa sakit, bukan jiwa kita. Jika ada orang yang marah dan maki-maki kita, maka yang merasa sakit itu jiwa kita, bukan tubuh kita, ya kan? Memang ada keterkaitannya. Kalau sakit hati lalu berlanjut akan berpengaruh kepada tubuh. Memang menjadi satu kesatuan. Kita sebut itu sakit hati. Di mana hati itu? Biasanya kita tunjuk dada kita. Sakit hati aku. Padahal jika dibedah, tidak ada jiwa di situ. Tidak ada kan? Ada tapi tidak ada. Ini kita hanya tahu sangat sedikit tentang tubuh dan jiwa. Sampai di situ saja. Jika kita mau melanjutkan membahas tentang roh kita sudah tidak sanggup lagi menelaahnya. Saya tidak yakin para ahli mau menelaah bagaimana. Sebab roh kita ini ada tubuh, kita punya tubuh rohani loh. Nanti akan dibangkitkan itu tubuh rohani, lebih rumit lagi. Kita hanya tahu tentang roh kita itu samar-samar, katanya. Kata agama anu begini, kata agama yang lain begitu. Kata orang ateis lain lagi. Kita merasakan kesulitan menganalisa ketiga unsur manusia, tubuh, jiwa, dan roh ini. Padahal mereka melekat loh, menempel di dalam hidup kita. Kita nggak pakai teori-teori tinggi. Ini saja. Kita hanya menerima saja. Iya kan? Mana ada orang bisa menganalisa tubuhnya. Ya tubuhnya dokter aja sampai sekarang sakit ini, sakit diabetes sebabnya apa, tekanan darah tinggi sebabnya apa, nggak tahu. Istriku tekanan darah tinggi sudah lebih dari 60 tahun. Tidak tahu sebabnya apa, cuma dikasih obat supaya tidak naik. Berarti kan tidak tahu, walaupun sekolah. Apalagi jiwa, ada yang ahli jiwa begini, begitu. Ada ego, ada super ego, aduh rumit. Kita hanya menerima saja bahwa kita ini satu yang terdiri dari 3 unsur. Kita tidak akan pernah mengatakan bahwa kita ini ada 3. Sebetulnya pada suatu hari saya berkata dalam diriku sendiri, aku harus jadi YouTuber yang terkenal. Misalnya, Mbah tidak punya keinginan begitu. Mbah cuma disuruh memberitakan Injil oleh Tuhan Yesus. Kalau itu terjadi, apakah kita 2? Aku berkata kepada diriku sendiri. Semua. Tidak bisa dicerna kan? Tidak mampu. Walaupun ada profesor menerangkan, Mbah juga tidak akan terima keterangan beliau. Tidak bisa masuk akalku.
Tentang keberadaan Allah orang Kristen yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, kita hanya bisa menerima saja. Ya, banyak orang-orang non-Kristen juga bilang, oh, itu ya beriman saja, karena tidak bisa menjelaskan. Ya, tidak bisa. Kalau Allah bisa dijelaskan, di breakdown, ya bukan Allah namanya. Yang benar saja. Yang benar saja. Ya, kalau bisa di breakdown, Allah itu begini-begini. Kita membreakdown, menceritakan diri kita sendiri. Baru tubuh dan jiwa loh. Tidak bisa. Apalagi roh. Nah, kita memiliki tubuh rohani yang akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Nah, itu lebih rumit lagi. Lebih tidak masuk akal lah maksudnya. Tapi Mbak terima. Nanti kalau beliau datang sangkakala bunyi, aku diubahkan tubuhku. Naik siang. Tuhan datang di atas awan. Datang kumpulkan anak-anaknya. Itu lagu sekolah minggu dulu. Tentang keberadaan Allah orang Kristen yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, kita hanya bisa menerima saja. Seperti kita menerima saja keberadaan diri kita sebagai manusia. Iya. Kalau tekanan dari darah tinggi, oh kasih Nebilet, Ofram. Dokter taunya itu. Terus, tinggal lagi dokter, itu lagi. Nifedipin. Tidak tahu bagaimana menyelesaikan itu tekanan darah tinggi, normal, tidak bisa. Sampai sekarang, coba lihat di YouTube. Tekanan darah tinggi, diabetes, metformin, jebret, kasih metformin. Terus, telah kita jumpai kemustahilan saat mencoba menelaah keberadaan roh kita. Padahal roh kita ini tidak jauh-jauh loh. Roh kita ini punya roh, tapi kan katanya, kita ya percaya, nerima saja. Mana ada orang non-Kristen yang tidak percaya bahwa dirinya punya roh? Mana? Kita terima saja. Dia ada di dalam diri kita. Kita membutuhkan kitab suci, Alkitab, sebagai sumber informasi ilahi untuk menjelaskannya. Ya, butuh Alkitab. Loh, kenapa percaya Alkitab? Mundur kita. Ya, kita telah terbukti. Apa terbuktinya? Yesus, firman menjadi manusia, dikandung, dilahirkan oleh Santa Maria. Pernah terjadi enggak? Kalau dia bilang tidak pernah terjadi, ya kalendernya mesti diganti. Kalendernya kan 2024 tahun Masehi. Itu saja. Praktikal. Tapi tidak terbantahkan. Kalau bisa membantah, ya dia enggak seperti kita lah. Saya tidak tahu. Coba logikanya sederhana saja, tidak sekolah tinggi-tinggi. Tapi Mbak disuruh Tuhan Yesus beritakan Injil. Sebelumnya Mbak nggak pusing, mau Injil mau diberitakan nggak pusing. Pulang gereja gabruk Alkitab di meja. Sudah itu saat kebaktian lagi baru pegang lagi Alkitab. Tapi untungnya apa yang dikhotbahkan oleh gembalaku tidak ada yang copot, ada yang lepas dari otakku. Sampai anakku, istriku juga bingung. Kenapa papi bisa ingat ya? Nggak tahu. Padahal saya ini tidak pusing. Padahal roh kita ini tidak jauh-jauh roh kita. Dia ada di dalam diri kita. Kita membutuhkan kitab suci Alkitab sebagai sumber informasi Alkitab ilahi untuk menjelaskannya. Jadi kalau itu terjadi, anak Allah menjadi manusia, terjadi. Yang lain-lain masih terjadi dong. Itu logika yang, ya, saya tidak gampang percaya ya. Tapi kalau sudah logis begitu, saya terima sepenuhnya. Dulu, Mbak tidak percaya. Allah, Musa membelah laut. Laut merah. Mengedakan, cerita mati. Tapi ketika terjadi, bak kamar mandinya Mbah kosong, mau tidur itu kosong, ya sedikit saja. Pagi penuh. Berbering. Dari mana air? Sampai detik ini Mbak tidak tahu dari mana. Saya takut. Mulai saat itu Mbak terima. Betul. Musa mengedangkan tongkatnya, tahu terbelah. Baru percaya. Seperti itu pribadinya Mbak. Tidak gampang percaya. Tapi kalau sudah percaya, aku pegang erat-erat. Nah, ini aku bagikan.
Terlebih mustahil jika kita mau menjabarkan keberadaan Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Coba bayangkan, matahari itu, nggak tahu katanya sudah berapa juta tahun, ada ahli, nggak sampai ke sana, capek membacanya itu. Pakai tahun itu, nggak mampu, sudah capek, sudah umur 76 ya. Cuma pakai logika saja, matahari itu segitu dahsyatnya. Tidak ada orang berani memandang. 5 menit saja melotot ini. Pasti buta. Apalagi datang menghampiri seperti pergi ke bulan. Tidak ada ceritanya pergi ke matahari. Oh, sebelum baru lihat aja gosong, ya matanya buta. Apalagi sampai di sana. Tidak ada ceritanya itu. Belum pernah. Mungkin sudah ada tapi Mbak tidak tahu ya. Barangkali. Karena ada ini AI. Artificial Intelligence. Jadi bisa sampai di matahari. Katanya saja AI yang bilang. Tapi kejadiannya tidak percaya, Pak. Panasnya kayak gitu. Sekarang pun global warming bukan main. Tidak ada orang bisa menyelesaikan ini. Nah, keberadaan Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini dan segala isinya, itu matahari yang begitu dahsyat diciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu diciptakan, bukan dijadikan. Adam dan Hawa manusia dijadikan dari tanah, dari sesuatu menjadi sesuatu. Kalau diciptakan, bersabda saja, segala ide apa saja di dalam, maaf, ya Allah, maaf, di dalam otaknya Allah, just diutarakan jadi. Bukan main burung merak, burung kalkun, cekluk, dengan segala keunikannya sendiri. Burung kolibri tidak pernah hinggap, rasanya tidak dari bunga ke bunga. Kapan hinggapnya? Saya kepingin lihat bagaimana bentuknya burung kolibri ini. Tarik madu, paruhnya panjang. Bagaimana iguana itu, lidahnya separuh badannya panjangnya. Itu menangkap mangsa. Itu diciptakan, bukan dijadikan, bukan dibentuk, bukan diciptakan dengan satu perkataan. Ya Allah, seperti inilah yang akan kita breakdown, kita preteli. Nggak bisa, kita ini debu abu. Saya pernah dikatain oleh beliau, kau itu debu abu bagio. Iya, tapi debu abunya mahal loh, semahal darahnya Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib, yang membawa saya masuk surga. Debu yang mahal, Mbah. Saya berdebat dengan Allah Bapa, Roh Kudus. Kalau berdoa, kita hanya memilih percaya saja kitab suci Alkitab yang telah memberi informasi tentang keberadaan Allah, terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Banyak anunya kan. Kalau kau melihat aku, kau sudah melihat Bapa itu. Filipus, kau tidak percayakah bahwa aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku? Ruwet kan? Tapi menyatakan 2, 1. 1, ya, menampil. Ya kalau dibilang Allah pakai daging, Allah yang disebut itu firman Allah menjadi manusia. Roma 8 ayat 3 mengatakan anak Allah mengenakan di dalam daging, mengenakan daging. Kan sudah sulit, sukar. Kita hanya merangkum seluruh peristiwa dan sabda Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa keberadaan Allah adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. 1 Korintus 8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, tanda kutip. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 8 ayat 5. Ada tanda kutipnya. Disebut Allah, tanda kutip, akid yang kecil, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah, tanda kutip, A kecil, dan banyak Tuhan, T yang kecil, tanda kutip, yang demikian. Itu 1 Korintus 8 ayat 5. Dari ayat ini kita ketahui bahwa sesungguhnya ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Banyak, bukan Allah satu, Esa. Bukan, banyak. Ayat 6, namun bagi kita, tentu bagi orang Kristen, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya,
berasal, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Mbah ulangi, kata ganti orang ketiganya kita kembalikan ke asal katanya, sehingga otak kita mudah mencerna maksud kalimat ini. Itu caranya Mbak menelaah firman Tuhan. Mbak bukan STH, tapi kalau mau berbincang dengan Mbak, maka itu Mbak undang, bikin komentar, koreksi atau apresiasi. Berani Mbak. Namun bagi kita, orang Kristen hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya, tadi tulisnya daripada Bapa berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia, sekarang, dan untuk Bapa kita hidup. Jelas. Kita kembalikan kata ganti orang ketiganya itu kita kembalikan ke aslinya. Kita lanjutkan 1 Korintus 8 ayat 5 ini ke alinea berikutnya. Namun bagi kita, orang Kristen, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripada Bapa berasal segala sesuatu, dan yang untuk Bapa kita hidup. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Kita kembalikan kata gantinya kepada bentuk aslinya supaya jelas arti seluruh kalimat ini. Begitu caranya Mbak mentelaah firman Tuhan. Komplit. Namun bagi kita, orang Kristen, hanya ada satu Allah saja, bukan tiga, yaitu Bapa yang daripada Bapa, Bapa yang daripada Bapa berasal segala sesuatu, dan yang untuk Bapa kita hidup. Kita ini ya umat manusia sebetulnya, tapi ini yang dicerita di Alkitab adalah orang Kristen. Kita itu orang Kristen. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh Yesus Kristus segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Yesus Kristus kita hidup. Yang karena Yesus Kristus kita hidup. Dalam sekali. Mohon cek bersama bunyi ayat ini di Alkitab kita masing-masing. Tulis di dalam kolom komentar jika ada koreksi atau apresiasi tentunya dong. Dari 1 Korintus 8 ayat 5 ini saja kita mendapat informasi bahwa di antara bermacam-macam para Allah, tanda kutip, dan para Tuhan, tanda kutip, yang ada di langit maupun di bumi, ada juga Allah dan Tuhannya orang Kristen yang keberadaannya, yaitu keberadaan Allah dan Tuhannya orang Kristen ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan anak-anak Yesus Kristus. Berdua kita bahas. Kita batasi penelusuran kita hanya di dalam satu ayat 1 Korintus 8 ayat 5 ini saja dulu agar kita fokus. Nanti ayat sendiri menjelaskan, masa Mbak mau menjelaskan orang awam, gak direken dari wong Jawa. Selanjutnya mari kita telusuri bersama ayat-ayat yang mengatakan bahwa Roh Kudus termasuk di dalam keberadaan Allah orang Kristen ini. Sekarang Roh Kudus, bagaimana kita bisa menerima beliau sebagai ya pribadi Allah, yaitu keberadaan Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus. Markus 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Ini Tuhan Yesus setelah bangkit ini. Kepadaku Tuhan Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ada kata di, nanti lain kali kita bahas. 19, di artinya ada pasif. 19, sekarang itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan bangsa Israel saja, semua bangsa, dan termasuk bangsa Indonesia, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat ini disabdakan langsung oleh Tuhan Yesus, bukan Pak Yesus, karena sudah bangkit dari kematian, dari kubur, tentang baptisan yang sakral, yang menyangkut keselamatan kekal bagi segala bangsa. Sehingga daripada sabda beliau ini kita mengetahui bahwa keberadaan Allah orang Kristen
adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena tidak sembarangan beliau memberikan sabdanya ini tentang Roh Kudus. Ya. Lukas 3:21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis, ini Pak Yesus waktu itu, dan sedang berdoa, Pak Yesus ini, terbuka langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Terbukalah langit. Langit kan mengacu kepada sorga. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Jadi Roh Kudus itu dari sorga. Kalau dari sorga tentu itu adalah ya Allah sendiri. Keberadaan Allah ya ini, ada Roh Kudus. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, tapi fungsinya kan beda-beda. Allah Bapa penciptaan, Allah Anak penyelamatan, Allah Roh Kudus sekarang ini penolong kita. Pak Bagio bersama siapa? Sendirian? Tidak. Ada satu lagi, Anda tidak melihat. Siapa? Mana? Itu namanya Roh Kudus. Di situ kesempatan Mbak bersaksi. Oh, begitu ya? Iya. Mbak tidak sendiri karena beliaulah penolongku. Setiap gerakan Roh Kudus. Panggil gimana? Yesus, anak Allah yang menampilkan diri sebagai manusia sedang dibaptis. Anak Allah yang menampilkan diri sebagai manusia, Roma 8 ayat 3, sedang dibaptis. Lalu terjadi peristiwa ajaib. Langit terbuka. Ajaib dong. Langit terbuka. Mbak nggak tahu birunya apa terbuka terus menjadi putih. Mbak belum pernah lihat. Tapi percaya saja. Terbuka, set. Turun. Roh Kudus turun dari langit. Turun dari sorga. Di dalam rupa burung merpati. Jadi jangan lihat burung merpati ini Roh Kudus. Bukan. Rupanya saja pada waktu itu turun Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Memberitahu kita ayat ini bahwa Roh Kudus termasuk di dalam keberadaan Allah orang Kristen. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Yohanes 1:32 dan Yohanes Pembaptis memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya, di atas Pak Yesus. Ini kesaksian Yohanes Pembaptis. Aku telah melihat Roh turun dari langit. Roh tidak bisa kelihatan, nggak bisa nampak, invisible. Turun dari langit seperti merpati. Nah, seperti merpati, oh, nampak. Jadi begitu. Roh Kudus tidak nampak, tapi kerjanya nampak. Ini jangan kau terjemahkan begitu ayat itu. Ini terasa sekali. Ada pengalamannya Mbak sekarang. Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya, di atas Pak Yesus. Mbak cuma lihat gambar-gambar aja. 33, dan aku pun tidak mengenalnya. Sebelumnya Yohanes Pembaptis tidak mengenalnya. Padahal sepupunya. Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua daripada Pak Yesus. 6 bulan. Karena Yohanes Pembaptis, ibunya Yohanes Pembaptis adalah Elizabeth, cece-nya, kakak perempuan daripada Bunda Maria. Tapi tidak mengenal siapa nih. Tetapi dia yang mengutus aku, dia jadi Allah Bapa yang mengutus Yohanes Pembaptis untuk membaptis dengan air. Nggak tahu ini, nggak tahu ayatnya. Mbak tidak jumpai. Allah Bapa berfirman kepada Yohanes Pembaptis, mungkin di Perjanjian Lama, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun atas seseorang. Ini firmannya kepada Yohanes Pembaptis, dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dia yaitu ya Yesus, Pak Yesus ini adalah Tuhan Yesus, dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Orang itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Orang itu, orang yang dihinggapi Roh Kudus tadi, yang berupa burung merpati. Dan aku, Yohanes Pembaptis, telah melihatnya. Yohanes Pembaptis telah melihatnya.
Ya kita percaya, kalau nggak percaya ya seperti Mbah ini. Wah, Allah membelah lautan kosong. Kejadian begitu. Oh, sampai sekarang nggak berani Mbah tidak percaya. Dan aku Yohanes Pembaptis telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ya, inilah anak Allah. Yesus itu anak Allah. Apa anak Allah? Ya, ini keberadaannya. Pribadi yang keluar dari Allah Bapa. Inilah anak Allah. Bukan Allah Bapa terus menikah dengan KB Ibu Allah. Cari terjemahan begitu. Carilah. Marilah, mudah-mudahan ini memberi penjelasan, pencerahan. Dari ayat kesaksian Yohanes Pembaptis ini, kita mengetahui keberadaan Allah orang Kristen itu sebagai kesatuan. Satu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kesimpulan bahasan kita adalah kita hanya menerima saja bahwa keberadaan diri manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu namanya manusia. Jika tidak terdiri dari 3 unsur ini, maka dia bukan manusia. Coba, tanpa tubuh dia adalah jenazah, mayat. Jika tanpa jiwa, maka dia ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Begini. Jika tanpa roh, maka dia adalah hewan, binatang. Binatang ada tubuhnya, ada jiwanya. Udah bisa marah, bisa anjing kibit senang, bisa berkicau, tapi tidak ada rohnya. Otomatis saja. Rohnya itu mengenal Allah. Hendaklah engkau menyembah Allah. Allah itu roh, maka hendaklah engkau menyembah dengan roh dan kebenaran. Jadi manusia ada rohnya untuk berhubungan dengan Allah. Binatang nggak ada. Nggak ada. Demikian pula berdasar ayat Alkitab, kitab suci Alkitab ini, kita hanya menerima saja bahwa keberadaan Allah orang Kristen ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jadi karena ada banyak Allah dan Tuhan, ada banyak, ya di langit, di bumi, di mana-mana. Orang puntung tangannya, dipegang, sembuh. Sangkal putung. Jadi karena ada banyak Allah dan Tuhan, maka kita bisa mengenal Allah yang sejati adalah Allah yang keberadaannya adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Mbah berhenti sebentar, sebab ini yang dahsyat. Tentunya selain daripada ini, Allah yang demikian, dia bukan Allah, melainkan Yesaya 14 ayat 14, Lukas 4 ayat 6. Sampai di sini dulu, Mbak mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah berkat, segala berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan kepada semua penonton video ini serta keluarganya. Di dari surga turunlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, diberkati, tekanlah like, jempol yang ke atas. Jika ingin menolong keluarga atau teman-teman, bagikanlah video ini. Supaya mereka tahu Bapa, Putra, Roh Kudus, Allahnya orang ketiga. Supaya mereka tahu bagaimana itu keberadaannya saja. Jika berkenan, Mbah mohon berikan komentar. Nggak usah segan. Koreksi atau ya apresiasi dong. Koreksi harus ada dasar ayatnya. Ayat Alkitab, jangan Alkitab yang lain. Mbah berjanji tidak akan tanggapi kalau berdasarkan kitab yang lain. Bukan Alkitab. Sampai di sini dulu. Shalom. Sampai besok. Mudah-mudahan. Insya Allah. Shalom.